Ubur-ubur ikan lele, kembali lagi di cerita hobi antar kita le. Hari ini ceria kembali lagi dengan pembahasan yang menarik nih. Halo guys, aku Bima Andika dari kelas 10 RPL 1. Mau menemani kalian di episode kali ini. Kalian penasaran gak sih pembahasan apa yang ada di episode kali ini? Yuk langsung tanpa basa-basi kita langsung masuk ke pembahasannya. Cerita hobi antar kita berbagi hari, mencari inspirasi terang, jadikan dunia milikmu sayang. Kalian pasti udah gak asing gak sih dengan badminton? Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas topik yaitu susah gak sih main badminton itu? Karena ada beberapa orang yang bilang bermain badminton itu mudah dan ada juga yang bilang bermain badminton itu susah. Kalian tim yang mana nih? Yang susah atau yang mudah? Untuk hari ini kita akan membahas badminton bersama seseorang dari ekstrakurikuler badminton sekaligus ketua dari ekstrakurikulernya. Yuk tanpa basa-basi kita panggil guest hari ini. Halo Kak, boleh kenalan dulu Kak nih? Boleh dong kalau kenalan. Kenalin, nama aku Zlatan Wiraraja Prawonosurya dari 11 DKV 6. Wah, ramah banget nih kakaknya. Terima kasih. Oh ya nih Kak, apa sih Kak kesulitan kakaknya itu pada saat bermain badminton? Dan biasanya apa sih bagaimana sih cara kakaknya itu biar mengatasi kesulitan itu pada saat bermain badminton Kak? Jelasnya kalau untuk kesulitan itu kita mengalami banyak kesulitan ya. Dari kalau semisal saat sesi latihan ataupun untuk waktu sparring lawan musuh-musuh yang kuat-kuat ya. Cara mengatasinya ya jelas-jelas kita perlu latihannya ditambah, terus kita perbaiki cara main, terus pola latihannya diubah, gimana caranya kita bisa ngalahin mereka gitu. Wah, untuk cara mengatasinya berarti kakaknya itu menggunakan yaitu latihan ya Kak ya? Iya betul. Kak, aku boleh tanya nggak sih, untuk badminton sendiri ini, itu aslinya itu hobi kakak atau cita-cita kakak sih? Jadi dulu waktu kecil itu aku sama sekali nggak tahu badminton, sampai diajak ayahku untuk main sama teman-temannya gitu. Jadi akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Berarti awalnya yang dari coba-coba sama main sama orang tua, sama teman-temannya orang tua gitu ya Kak ya? Iya betul. Wah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih kakaknya itu sampai kok bisa sampai sekarang suka banget nih sama badminton? Gimana sih Kak ceritanya itu? Jadi ceritanya itu dulu itu gini, ketertarikan itu dimulai saya tuh kayak ngidolain orang yang jago main gitu. Gitu jadinya kayak lihat orang wah kok jago banget, kok bisa mereka menjuarai gitu. Jadi tertarik ngikutin. Jadi belajar terus sampai sekarang ikut ekstra itu. Kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih idola kakaknya itu? Kak Jo, biasanya dipanggil Kak Jo. Wah, Kak Jo itu berarti sudah pemain tingkat dunia ya Kak ya? Udah. Wah, pasti itu kakaknya sudah idola banget sih. Iya. Wah, kakak dari tadi nggak penasaran kah? Apa sih yang ada di depan kita dari tadi ini? Wah iya, apa tuh Kak? Kayaknya enak tuh. Ini dia Kak, menu baru dari kedai gocengan yaitu basreng chili oil yang rasanya tuh pedas, gurih, dan asin. Boleh nih Kak, dicobain dulu. Ya, cobain satu nih. Boleh. Basrengnya nggak keras ya Kak ya, kayak langsung ciut gitu waktu digigit. Iya Kak, biasanya sih kalau gitu tuh dari kedai gocengan itu langsung digotenin langsung sih Kak. Kalau menurutku juga sih ini pedesnya itu pas, apalagi aku yang suka pedes Kak. Oh iya. Kakak tahu nggak sih harganya itu berapa? Berapa tuh Kak? Harganya sendiri itu sangat ramah di kantong pelajar Kak. Oh ya, kakak tahu nggak sih kalau kedai gocengan itu punya slogan nih Kak, yang biasanya itu digunakan sama anak-anak sini Kak. Apa tuh Kak slogannya? Untuk slogannya sendiri ya itu punya 5 ribuan, gocengan aja. Keren ya Kak slogannya. Iya dong Kak.
Mungkin kita bisa ngomong bareng-bareng nih Kak, biar penonton juga siapa tahu biar pengen nih beli gocengan ini Kak. Boleh Kak, Ayo Kak. 1, 2, 3. Punya 5 ribuan. Gocengan aja. Karena kakak ini kan ketua ya Kak ya di ekstrakurikuler badminton. Gimana sih caranya kakak itu ngehandle semua anggota ekstrakurikuler badminton Kak? Kalau dari aku sih kan kita kan cuman pengurus kan ada beberapa ya, jadi kan nggak mungkin aku ngehandle sendirian. Jadi aku juga percayain ke teman-temanku yang struktur lain, kayak semisal ada wakil gitu, biasanya dia bantuin aku. Terus sekretaris bendahara gitu juga kadang bantuin semua gitu. Ada nggak sih Kak yang tata tertib yang harus dilakukan untuk anggota ekstrakurikuler badminton itu? Kalau tata tertib itu banyak sekali. Jadi tata tertibnya itu kita nggak boleh ngobrol saat pemanasan gitu, terus nggak boleh telat. Jadi itu semua kalau dilanggar itu ada konsekuensinya gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, contoh konsekuensinya itu apa gitu? Paling basic ya biasanya push up 30 kali gitu. Wah, push up 30 kali ya Kak ya. Wah, itu sangat berat sih Kak. Gimana sih Kak prosesnya Kakak itu sampai Kakak itu bisa jadi ketua di ekstrakurikuler badminton? Prosesnya itu kita aku ya pribadi aku itu datang lebih awal gitu, terus berbaur ya jelas, terus banyak-banyak bantuin meskipun nggak disuruh tuh, kadang aku nata-nata sendiri gitu. Intinya datang lebih awal, terus berbaur itu juga penting sih. Oh, berarti yaitu disiplin Ya betul. sama sering improve lah ya Kak ya. Ya betul. Gimana sih Kak itu konsisten jadi ketua di ekstrakurikuler badminton? Gimana sih konsistennya biasanya itu? Kalau aku sih konsistennya ya aku lebih ke suka aja ya, kayak ngehandle anak-anak gitu, soalnya kayak seru gitu. Meskipun aku ketua, aku nggak lihat jabatanku ketua sih, aku lebih suka lihat mereka itu seneng gitu ikut ekstra. Jadi nggak terlalu banyak tekanan lah ke mereka, biar kita itu bisa fun gitu main badminton. Wah, hebat banget sih kakaknya jadi ketua, bisa berbaur dengan teman-teman sebaya atau teman-teman kakak tingkatnya gitu ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak bisa berikan tuh kata-kata motivasi buat yang ingin mau masuk ke ekstrakurikuler badminton. Kalau motivasi dari aku sih cukup fokus ke kamu yang sekarang baru mau memulai ya. Terus kejar, misal kamu punya target mau jadi juara atau apa, itu konsisten itu penting kalau dari aku. Wah, itu tadi hebat banget gak sih motivasi dari Kak Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Makasih. Sayang sekali nih Kak, waktunya kita sudah habis. Terima kasih buat Kak Selatan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Kita di episode kali ini kita dapat banyak sekali ilmu tentang badminton. Semoga untuk obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pantengin terus ceria di episode selanjutnya. Bye-bye.